Hai Sobat Berkawan, ketemu lagi nih kita di Tech Talk Berka Podcast. Hari ini masih dengan Bro Ranis sebagai Solution Architect Berka dan Bro Mike sebagai Hybrid IT Leader HP Indonesia. Dan gua sendiri, Nico, sebagai Senior Alliance Manager di Berka. Ya, kalau misalkan kita bicara dari sesi 1, sesi 2 ya, di mana kita bicara soal ya pandemik ini dan bagaimana company itu harus bisa bertransformasi secara cepat, dan yang menjadi concern utama adalah people, ekonomik, dan juga teknologinya itu sudah terjawab di sesi 2 dengan HPE yang punya teknologi end-to-end gitu ya, kemudian punya solusi Green Lake untuk cost efektif, dan yang terakhir adalah bagaimana membantu tim IT, Sobat Berkawan, untuk memanage data centernya secara otonomus. Nah, tapi ini mungkin Bro Mike ya, ada pertanyaan yang menjadi concern gue nih di podcast kita hari ini adalah hyperscaler nih udah masuk nih ke Indonesia nih ya. Ada beberapa hyperscaler sudah masuk di Indonesia dan itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Dan sebenarnya juga dari sesi 1, sesi 2 gitu ya, HP juga punya integrasi, punya solusi dengan para hyperscaler ini. Mungkin Bro Mike bisa jelasin lebih detail gimana solutionnya dan bagaimana integrasi dengan hyperscaler ini. Mungkin Bro Mike bisa jelasin ya. Iya, pagi-pagi Bro Niko. Jadi ini menarik karena kalau kita berbicara hyperscaler, secara pribadi saya sendiri melihat bahwa inilah yang kita sebut dengan potensi negara kita ya. Jadi menjadi daya tarik bukan cuma buat turis tapi buat industri gitu. Bisa dibayangkan mungkin 3 tahun yang lalu siapa yang terbayang ya bayar payment itu pakai handphone. Itu cuma denger di Cina lakuin begitu. Di Indonesia wah nggak akan secepat itulah ya. Tapi buktinya dalam 18 bulan terakhir gitu semenjak COVID terutama, coba kalian ke store gitu. Mau bayar cash nggak diterima cashnya. Iya, payless udah banyak yang payless. Karena benar-benar udah pakai elektronik gitu ya, cashless cashless elektronik. Bahkan e-money pun belum tentu kepake Yeah. kecuali di parkir biasanya. Ya, betul. Sisanya kalau kita belanja itu ya kalau masih belanja online face to face ya dimintanya bayar pakai digital payment. Habit juga berubah. Nah, pertumbuhan digital yang kita bicara dari 2 minggu lalu ini yang kemudian ya saya melihat bahwa itulah keuntungan negara kita. Jumlah penduduk besar, spending juga masih proyeksinya bagus. Bisa dibilang mungkin dalam sebulan terakhir kita ngelihat level PPKM kita berkurang gitu. Nah itu tanda-tanda bahwa ekonomi ke arah perbaikan. Nah di saat bersamaan mungkin 12 bulan, 18 bulan terakhir juga hyperscaler gitu ya. Beberapa giant hyperscaler juga udah mulai berdatangan di Indonesia. Bukan cuma berdatangan jualan, berinvestasi gitu kan. Pengen buka data center gitu ya. Ya karena itu ada concern terkait dengan data gravity. Kita udah bahas 2 minggu lalu. Data sovereignty. Kita bicara compliance gitu. Nah kalau bicara mengenai hyperscaler kan ada beberapa big names gitu ya. Tapi put aside big names dulu. Karena tentunya di lokal kita di Indonesia pun sebenarnya bukan cuma overseas hyperscaler, lokal public cloud juga banyak. Ya kita name it kayak BusinessGeo Nusantara gitu kan. Nah itu salah satu lokal public cloud. Ada Berka Cloud juga. Wah, oke, mantap. Jadi sebenarnya kita Hewlett Packard Enterprise sendiri sebenarnya membangun kolaborasi, ya, terutama dengan lokal cloud provider. Karena kami tidak menyediakan public cloud pada dasarnya, tapi kita bertransformasi, membantu transformasi digitalnya Sobat Berkawan melalui kolaborasi dengan lokal cloud provider. Ya, karena mereka adalah extended arm dari bisnis cloud tentunya di Indonesia yang pertama kali tentunya hadir di Indonesia. Nah, jadi yang saya sampaikan open collaboration. Kita menganut prinsip bahwa teknologi HPE kita bisa integrate dengan
teknologi dari hyperscaler, baik itu giant hyperscaler, overseas hyperscaler maupun dengan local public cloud. Ya, tentunya akan ada integrasi teknologi ya, yang mungkin nanti saya bisa sampaikan. Coba kita lihat slide-nya dulu ya. Kalau sobat berkawan mungkin bisa lihat di layar ya. Kalau kita berbicara mengenai kolaborasi dengan hyperscaler, ya tentunya harus berangkat dari teknologi. Ya, tapi di 2 minggu lalu saya kan cerita mengenai bagaimana kita membangun journey dengan menerapkan konsep how HPE deliver public cloud experience atau cloud experience ke on-premise sobat berkawan. Melalui apa? Melalui konsep HPE GreenLake tadi. Dan kita sebagai company punya visi. Kita akan menjadi true alternatif terhadap public cloud. Terutama untuk workload dari sobat berkawan yang memang tidak bisa di-migrate ke public cloud dengan alasan apapun. Karena pada saat workload itu di on-premise, ya kita hadirkanlah layanan itu. Sehingga sobat berkawan tidak akan melihat perbedaan antara, oh saya punya experience di public cloud, ternyata saya juga mau di on-premise. Nah itu yang kita hadirkan. Nah tentunya dari konsep collaboration tadi, Bapak Ibu sendiri bisa melihat bahwa HPE sendiri menghadirkan teknologi dan menjadi pembeda nih terhadap ekosistem player yang sama. Karena apa? Karena kita berinovasi, kita tailor produk dan solusi yang ke arah cloud native. Kita coba lihat ya dari perjalanan paling kiri ini sebenarnya saya buat snapshot sih Bro Niko, Bro Ranis. Apa aja yang kita lakukan gitu ya. Kita develop teknologi yang berbasis pada silicon root of trust gitu. Menempatkan security ke dalam teknologi server kita melalui platform security. Kita acquire company dengan sebutan CloudCruiser. Ini sebenarnya adalah company yang melakukan metering billing terhadap giant hyperscaler tadinya. Jadi kalau orang ke public cloud dapat billing, background dari billingnya mereka di 3 tahun lalu itu adalah CloudCruiser. Itu diakuisisi. Untuk apa? Untuk nanti ke depannya di paling kanan kita punya GreenLake Cloud Service. Yang tadi saya sampaikan ya. Jadi experience-nya. Jadi kita tidak hadirkan public cloud, kita hadirkan experience-nya. Gitu kan. Lewat umbrella yang kita sebut GreenLake Cloud Service. Lalu kemudian ada sekian banyak teknologi yang ya tentunya berdampingan dalam 3-5 tahun terakhir kita tailor ataupun kita akuisisi ya. Misalnya contoh cloud expertise, kita punya Red Pixie, ya perusahaan kita acquire dari Europe, kemudian itu membantu kami menghadirkan assessment layanan untuk membantu customer pindah ke public cloud. Karena itu mereka punya expertise di area sana. Jadi HPE dan BRK pada dasarnya dua organisasi ini bisa bekerja sama untuk menghadirkan layanan tadi melalui expertise kami ya yang ada di global maupun di region gitu. Lalu kemudian kita punya beberapa produk lah ya, mungkin solusi terkait dengan data analitik, terkait dengan kontainer ya, Bro Niko sampaikan, which is itu adalah Esmeralda Data Fabric atau Esmeralda Container Platform. Kita punya produk yang saya sempat share kemarin, Alletra dengan Data Service Cloud Console, dan bahkan yang terakhir kita melakukan akuisisi nih di bulan Juli, Bro Niko. Satu solusi pionir dari data cloud management yang akan benar-benar mentransform solusi kami itu untuk bisa berkolaborasi dengan giant hyperscaler. Kita sebut dengan HPE Zerto. Nah, Zerto memungkinkan sobat berkawan untuk memindahkan transfer data dari VMware ataupun dari Hyper-V ke public cloud seamlessly. Multi-cloud ya. Multi-cloud ya. Kayak Kita sebutnya multi-cloud, ya. Benar. Jadi pindah dan vice versa, balik. Ya. Nah ini adalah teknologi yang kita hadirkan baik itu dalam layanan software maupun nanti di dalam umbrella dari HPE GreenLake. Karena dengan kehadiran GreenLake yang membawa experience public cloud, sobat berkawan jadi punya infrastruktur di premise, di manage mungkin lewat HPE dan BRK, at the same time juga mungkin punya infrastruktur di public cloud, dan seamlessly bisa bursting dan juga bisa transfer application dan data. Nah itu melalui HPE Zerto. Nah ini merupakan akuisisi yang kami lakukan di bulan Juli dan kita baru complete acquisition di September, dan ini merupakan stepstone ya. Bagaimana nanti GreenLake Cloud Service kami itu bisa terintegrasi dengan yang ada di giant hyperscaler. Kita sebut misalnya AWS, ya Azure dan GCP misalnya. Seperti itu. Nah ini yang ingin saya sebagai closing dari saya, bahwa layanan GreenLake Cloud Service ke depannya akan punya yang kita sebut dengan DR as a Service. Itu power by Zerto.
Kita juga punya layanan ransomware protection yang 2 minggu lalu saya ceritakan ya. Kalau ada attack terhadap datanya, tentunya datanya Sobat Berkawan, bagaimana kita merecover data tersebut dalam hitungan menit. Jangan bilang hitungan setengah hari, itu loss banget buat perusahaan kan, data loss. Tapi dalam hitungan menit, sehingga kita tidak perlu khawatir ada kondisi ransomware protection dengan tadi ya. Lalu kemudian kita bicara mengenai seamless integration terhadap public cloud dengan Certo ini. Nah, kira-kira itu sih Bro Niko kalau saya lihat. Jadi intinya adalah kita bicara open collaboration. Kita berbicara mengenai bagaimana kita bekerja sama untuk membangun journey dari digital transformasi Sobat Berkawan. Lengkap banget ya. Mantap. Lengkap banget. Dari ujung ke ujung lengkap banget. Nah, kalau HPE bisa selengkap itu, nah solusi seperti apa yang sebenarnya BRK juga bisa hadirkan buat customer, Bro Ranis? Karena kalau kita lihat, wah HPE dari ujung sampai tadi teknologi terbaru dengan Zerto-nya gitu ya, mengakuisisi Zerto. Nah, dari BRK sendiri bagaimana? Solusi apa dan bagaimana sih BRK hubungannya dengan HPE? Mungkin juga bisa dijelaskan dari situ kali ya, Bro Ran. Betul Bro Nick. Jadi ketika kita berbicara mengenai SPE dan BRK, kita udah berpartnership bekerjasama dengan SPE udah cukup lama, 20 tahun lebih. Kita merupakan partner SPE yang membawa HP ke Indonesia di tahun 90. Jadi secara partnership level, kalau kita lihat di sini ada business partner, silver dan gold, BRK udah berada di partnership level yang tertinggi dari HP, yaitu platinum. Kita juga eligible untuk sebagai service delivery partner buat HPE. Jadi dari sisi relationship kita antara HP dan BRK itu tidak ada isu. Jadi kita udah selama banget udah bekerja sama HP. Jadi ketika ada kebutuhan dari Sobat Berkawan untuk digital transformation, terus kemudian untuk bring solusi IT dari HP ke data center Sobat Berkawan, itu kita bisa bantu dari sisi BRK. Kalau dari sisi HP tadi kita bisa bring teknologi end to end ke Sobat Berkawan, dari sisi BRK juga bisa memberikan service yang end to end juga ke Sobat Berkawan. Mulai dari tahapan awal kita bisa bicara mengenai bagaimana kita bisa bantu Sobat Berkawan assessment, kemudian kita bisa kira-kira discover pain point-nya Sobat Berkawan itu seperti apa sih. Dari situ kita bisa advice ke Sobat Berkawan kira-kira solusi yang tepat dari HP yang kita bisa bawa itu apa. Jadi kita bisa perkenalkan produk-produk tadi yang disebutkan Bromek dari ujung ke ujung, dari sisi GreenLake, Aletra, tadi disebutkan di sesi sebelumnya ada Infosight. Nah itu bagaimana kita bisa deliver solusi HP ke Sobat Berkawan. Kemudian kita juga bisa nantinya kita bisa akan advice benefits apa aja sih yang bisa didapatkan oleh Sobat Berkawan dari solusi yang kita tawarkan. Kemudian setelah kita masuk dalam tahapan desain dan deploy, kita bisa bantu teman-teman Sobat Berkawan untuk melakukan instalasi solusi-solusi dari HP, kemudian configuration dan integrasi ke existing environment, baik yang tadi disebutkan di on-premise maupun yang mungkin nanti ke public cloud seperti itu. Nah, kalau Sobat Berkawan butuh advice atau solusi untuk migration, kita bisa juga bantu dari teman-teman di BRK juga dari HP. Seperti itu. Nah, ketika udah masuk tahapan yang ketiga atau tahapan operational, kita bisa bantu manage perangkat ini. Jadi ketika ada problem di perangkat atau ada problem di hardware dan software, itu bisa teman sobat-sobat Berkawan bisa kontak langsung ke BRK. Jadi hanya satu pintu, kita nanti di belakang kita akan berkoordinasi dengan HP untuk membantu kira-kira problem yang ada tuh apa. Jadi kita bisa, tadi juga disebutkan ada produk Infosight juga yang kita bisa predictive analysis. Jadi ketika problem itu datang, kita udah tahu. Misalnya seperti ini nih, misalnya di sisi storage ada harddisk yang udah mau rusak. Jadi sebelum customer, bahkan sebelum Sobat Berkawan kontak ke BRK, itu kita udah datang membawakan harddisk itu supaya untuk dilakukan penggantian. Nah itu service-service yang BRK dan SP bisa bawakan ke Sobat Berkawan. Nah dari ketiga pilar tadi, mulai dari assessment, design, deploy, dan sampai ke operational, itu kita bisa rangkum menjadi suatu ecosystem solution. Jadi mulai dari ekosistem yang berbasis VMware, Microsoft, Hyper-V, dan bahkan mungkin sampai ekosistem yang di public cloud juga kita bisa bantu. Dan kita bisa bantu sebagai as a service. Nah, solusi-solusi ini
teman-teman bisa kontak langsung ke, kalau mungkin sudah ada tim BRK yang udah pernah kontak ke Sobat Berkawan, bisa langsung komunikasi saja kebutuhannya seperti apa, feel free aja. Atau kalau misalnya teman-teman Sobat Berkawan bingung mau kemana, bisa langsung ke email ke marketing@berka.co.id atau bisa akses website di www.berka.co.id. Iya, keren ya. Jadi solusinya udah end to end banget. Buat Sobat Berkawan udah nggak pusing lagi, semua bisa satu pintu. Please kontak BRK. Kami punya solusi yang sangat menarik. Dan solution kami juga holistik gitu ya. Bersama HPE, solusi BRK menjadi lebih lengkap, holistik, dan mencakup semua lini. Mulai dari on-premises, server, storage, hyperscaler, bagaimana integrasinya. Bahkan tadi Bro Ranis juga sampaikan migration. Karena migration itu menjadi salah satu pain point yang penting tuh buat Sobat Berkawan, bagaimana dari legacy application atau legacy infrastruktur kita bisa migrasi dengan teknologi yang lebih baru. Jadi please contact us for your issue or what is your pain point. Kontak BRK, kami akan bantu dengan solusi kami bersama dengan HPE. Jadi thank you buat teman-teman Sobat Berkawan yang sudah stay di podcast kami di Tech Talk BRK Podcast. Sampai jumpa di Tech Talk BRK Podcast episode selanjutnya. Thank you, bye.